kita semua tahu, ya, rakyat Indonesia tahu Anies Baswedan ini dibesarkan oleh Prabowo Subianto, bisa jadi orang hebat calon presiden saat ini. Salah satunya ada perannya Pak Prabowo. Oke, baik, kami sudah tangkap. Saya bergeser ke personal Pak Prabowo. Itu kalau di kampung saya. Ya, udah, sekarang giliran saya ya. Oke. Maling kundang. Gitu loh. Bang Iqbal. Juru bicara tim kampanye pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Andre Rosiade, mengibaratkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan seperti maling kundang. Pernyataan Andi tersebut disampaikan dalam dialog Kompas petang, membahas respon Prabowo pasca debat ketiga Pilpres 2024. Andre mengatakan, jika berbicara tentang etika, semua rakyat Indonesia mengetahui bahwa ada peran Prabowo Subianto dalam perjalanan politik Anies Baswedan. Ia mengatakan, bicara soal etika, kita semua tahu, rakyat Indonesia tahu Anies Baswedan ini dibesarkan oleh Prabowo Subianto. Bisa jadi orang hebat, calon presiden saat ini salah satunya adalah peran Pak Prabowo. Anies bicara etika, tapi menyerang secara personal Pak Prabowo. Itu kalau di kampung saya, maaf, seperti maling kundang. Kedua, Mas Anies bayangkan, ya, menuduh Pak Prabowo punya tanah, ya. Ini kan nggak ada urusan. Ini kita tidak bicara reformasi agraria. Kita tidak bicara konteks pertanahan, kita bicara konteks pertahanan, tapi Anies Baswedan, ya, orang yang dibesarkan oleh Pak Prabowo, menyerang secara personal Pak Prabowo. Ini kan, mohon maaf, ini budaya politik maling kundang ini dahsyat. Tapi kan disebut bahwa data-data itu. Hal itu tentu saja memantik reaksi dari juru bicara tim nasional calon presiden wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, M. Iqbal. Ia menilai kedewasaan penting untuk menjadi negarawan. Apalagi Andre sempat menyebut bahwa Anies menyampaikan hal bohong dalam debat ketika Pilpres dan menyebutnya seperti maling kundang. Ya, ini memang Andre ini cocok banget, persis kayak Pak Prabowo, emosional, ya, egois, arogan, ya, nggak ngasih kesempatan orang ngomong, ya. Jadi memang yang kita sampaikan adalah ditahan dulu, Bang Andre. Anda menyerang. Bang Andre ditahan, silakan, Mas Iqbal. Sekarang giliran saya, ya. Anda harus belajar dari negarawan. Orang kalau negarawan itu habis debat, ya udah selesai, salaman, cipiki-cipiki, ya. Karena memang nggak sesuai dengan tagline-nya, menuduh orang pengkhianat, ya. Menuduh Pak Anies mengkhianati Prabowo mengkhianati seluruh rakyat Indonesia yang memilihnya. Santai aja. Iqbal mengatakan memang Andre ini cocok banget, persis seperti Pak Prabowo, emosional, egois, arogan, gak ngasih orang ngomong. Menurut Iqbal, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam debat merupakan suatu hal yang wajar, karena Prabowo telah menjabat sebagai Menteri Pertahanan selama 4 tahun. Seharusnya, jika pertanyaan Anies tersebut salah, Prabowo membantahnya, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Prabowo. Pihaknya melihat bahwa yang terjadi dalam debat tersebut merupakan hal yang biasa. Ya, itu memang dalam politik itu memang kita nih kadang-kadang kenegarawan itu penting, kedewasaan. Kalau takut dengan ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut dengan debat, jangan ikut maju sebagai calon. Karena dalam politik itu memang harus ada yang namanya uji kapabilitas, uji kinerja, uji pengalaman. Ya wajar saja orang mempertanyakan karena dia Menteri Pertahanan incumbent, bukan calon yang akan melakukan sesuatu. Dia sudah bekerja hampir 5 tahun. Jadi kami melihat bahwa tidak ada yang rahasia. Pak Prabowo sampai sekarang tidak membantah kalau ada kroninya yang ada di dalam PT-PT yang disebutkan, tidak dibantah. Iqbal kemudian mengungkit bahwa dalam debat pertama, Prabowo sempat menanyakan masalah angin terkait cuaca DKI Jakarta pada Anies Baswedan. Lebih lanjut, karena mendapatkan pernyataan dari Iqbal yang menohok, Andre Rosiade naik pitam, akhirnya tidak nyambung dalam dialog. Ia bahkan sempat menyindir soal Presiden PKS yang pernah ditangkap oleh KPK. Namun, Iqbal tidak mau kalah. Ia kembali mengingatkan Andre Rosiade bahwa politik yang dilakukannya saat mengeksploitasi pekerja seks komersial di Sumatera Barat itu politik yang tidak etis. Seperti KPK menangkap waktu itu Presiden PKS Lutfi Hasanisab ikut korupsi, tapi gitu loh, di Kementerian Pertanian. Itu contoh loh, fakta loh. Baik, terakhir respon dari Mas Iqbal, terakhir singkat, waktu kita sudah habis. Dulu waktu itu PKS tidak bisa Pertanian, ditangkaplah Presiden PKS karena terlibat ketika dia mengeksploitasi pelacur di Padang, itu harusnya lebih parah itu. Terlibat ketika Andre mengeksploitasi pelacur di Padang gitu loh. Baik, ditahan dulu Bang Andre, silakan Mas Iqbal, terakhir pernyataan dari Anda. Singkat, waktu kita sudah habis. Lebih tidak beretika itu, mengeksploitasi prostitusi. Politik itu nggak beretika itu.